Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban Ayo Amati halaman 69-72 IPA kelas 7 bab 2 tentang efek rumah kaca. Jadi kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya Gen, supaya Gen Sukses Media lebih semangat membagikan konten kunci jawaban lainnya. Baik Sobat Gen, sebelum kita membahas lebih jauh apa yang perlu kita bahas tentang hasil kegiatan pemodelan efek rumah kaca ini, alangkah baiknya kalian sudah melakukan kegiatan ini dan sudah mempunyai data hasil pengamatan atau hasil kegiatan, sehingga kita bisa langsung bahas sama-sama hal apa saja yang berhubungan dengan kegiatan ini dan menjawab soal-soal yang ada. Dan bagi sahabat Gen yang belum punya data hasil kegiatan maupun belum mengetahui langkah-langkah dari kegiatan ini, Gen Sukses sudah bagi link video kegiatan pemodelan efek rumah kaca ini yang bisa kalian akses melalui deskripsi video di bawah ini. Untuk datanya sendiri, Gen Sukses pakai rujukan dari video tersebut. Nah, untuk data, Gen Sukses kira hasil tidak jauh berbeda ya. Yang penting kita bisa bahas sama-sama untuk soal yang ada. Oke Sobat Gen, perhatikan tabel 4.1 mengenai hasil pengamatan pemodelan efek rumah kaca. Pada tabel ini terdapat data hasil pengamatan atau hasil kegiatan yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut. Nah, perhatikan ya, untuk yang keterangan waktu dan kemudian keterangan temperatur antara toples A dan toples B. Pertama, yaitu untuk 3 menit awal setelah perlakuan, didapatkan data temperatur pada toples A menunjukkan yaitu 40,7 derajat Celcius. Dan untuk toples B menunjukkan 35,6 derajat Celcius ya. Kemudian untuk 3 menit kedua atau selama 6 menit setelah perlakuan pertama, didapatkan data temperatur pada toples A yaitu 42,3 dan untuk toples B menunjukkan 37,9 derajat Celcius. Dan untuk 3 menit ketiga, yaitu selama 9 menit, didapatkan data temperatur pada toples A, ini menunjukkan 43 derajat Celcius, dan untuk toples B menunjukkan 39 derajat Celcius. Dan untuk 3 menit keempat, atau selama 12 menit setelah perlakuan, didapatkan data temperatur pada toples A menunjukkan 43 derajat, dan toples B 40 derajat. Dan untuk 3 menit kelima, atau selama 15 menit, didapatkan temperatur toples A menunjukkan 43 dan toples B menunjukkan 40,3 derajat Celcius. Nah, ini untuk yang toples A ini adalah yang tertutup plastik ya, Gen. Sedangkan untuk yang toples B ini tidak tertutup plastik atau terbuka ya toplesnya. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya secara gamblang ya dari antara toples A dan toples B ini. Oke kan, hasil pengamatan ini tentu saja bisa berbeda-beda ya, karena dilakukan di tempat dan kondisi yang berbeda. Namun kalau mengacu pada konsep efek rumah kaca dan melihat pemodelan efek rumah kaca ini, tentu ya seharusnya perbandingan temperatur suhu toples A ini lebih daripada temperatur suhu toples B. Tapi karena ini masalah data hasil pengamatan, jadi kalian harus jujur ya Gen, tulis apa adanya. Oke, nanti kita bahas ya kenapa ini bisa berbeda-beda angkanya, atau ibaratnya toples A lebih tinggi daripada toples B, kita bahas di sesi berikutnya. Oke. Bagian setelah kita punya data hasil pengamatan, maka lanjut ke perintah berikutnya, yaitu kita diminta untuk membuat grafik hubungan waktu dan suhu pada toples A dan toples B. Nah, kalau untuk ini sebenarnya bisa kalian langsung buat grafiknya Gen dengan patokan hasil pengamatan yang kalian miliki atau hasil pengamatan tadi ya kalau Gen Sukses pakai. Kalau di sini Gen Sukses buat grafiknya menggunakan bantuan fitur chart di PowerPoint. Baru kita ikutin gambar grafiknya ya. Kalau kalian punya PowerPoint bisa kok mengakses menu chart itu atau menu grafik buat seperti ini. Nanti tinggal masukkan datanya aja ya. Nah, berikut inilah hasil dari grafik yang Gen Sukses buat berdasarkan tadi ya bantuan PowerPoint. Kalian bisa ikutin keterangannya aja ya Gen. Kalau gambar yang garis-garisnya ini tentunya kalau misalnya kalian punya data sendiri ya berbeda-beda ya. Jadi jangan gambar sesuai yang Gen Sukses ya. Takutnya data kalian berbeda, taunya kalian ngikuti gambar ini ya. Ini hanya berdasarkan data yang Gen Sukses pakai ya.
Oke, ini contoh ya. Nah, pertama kita tulis dulu tentunya keterangan judul grafiknya, yaitu grafik perbandingan temperatur suhu toples A dan toples B. Dan untuk grafik datanya baru kita tulis. Kira-kira hasilnya ya seperti ini ya gen untuk grafiknya. Walaupun temperatur suhunya tampak sama-sama naik, tapi perbandingan dari besar temperatur suhu toples A ini lebih besar nilainya daripada toples B. Mengapa demikian? Nah, untuk penjelasan ini kita dapat temukan setelah menjawab soal-soal yang telah disediakan di sesi diskusikan. Jadi, simak penjelasannya berikut ini, Gen. Kita bahas soal pertama di sesi diskusikan. Termometer pada toples manakah yang menunjukkan suhu lebih tinggi selama percobaan berlangsung? Mengapa demikian? Dan jelaskan. Bagian kita jawab dulu ya, baru kemudian kita tulis penjelasannya. Oke, berdasarkan data hasil pengamatan yang didapat, maka toples yang menunjukkan suhu lebih tinggi setelah diukur dengan termometer saat percobaan berlangsung adalah toples A. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan suhu yang diukur antara toples A dan toples B, di mana selama pengukuran mulai dari 3 menit pertama hingga 3 menit terakhir atau kurang lebih selama 15 menit, didapatkan temperatur suhu toples A selalu lebih tinggi daripada toples B. Penjelasannya, kondisi temperatur suhu toples A lebih tinggi daripada toples B adalah karena perlakuan yang diberikan pada toples A berupa ditutup plastik menyebabkan panas yang dihasilkan dari hangatnya handuk dan panas yang masuk dari lingkungan ini terperangkap dalam toples A, atau dalam arti lain panas yang ada dan masuk ke dalam toples A tidak keluar seluruhnya karena terhalang plastik yang menutup bagian atas toples. Berbeda halnya dengan kondisi toples B. Meskipun suhunya juga meningkat setiap 3 menit, suhu yang diukur terbaca lebih rendah dibandingkan suhu toples A. Hal ini karena panas dari hangatnya handuk dan panas yang masuk ke toples B ini tidak terhalang seluruhnya dan bebas bersinggungan dengan panas udara di lingkungan sekitar. Oke kan? Semoga bisa dipahami ya. Dan perlu diketahui bahwa perlakuan yang diberikan pada toples A tersebut merupakan bentuk pemodelan dari efek rumah kaca. Nah ini ya gen untuk kira-kira penjelasan terhadap jawaban nomor 1 ini pada sesi soal diskusikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke pembahasan soal diskusi yang kedua, yaitu apakah yang terjadi jika kedua toples tersebut dijauhkan dari sumber panas? Jelaskan. Bagian penjelasan dari soal ini akan melanjutkan penjelasan dari soal sebelumnya. Artinya jawaban dari soal 2 ini akan berkaitan dengan soal pertama tadi. Jadi langsung kita jawab saja bahwa kondisi yang terjadi ketika kedua toples tersebut dijauhkan dari sumber energi panas adalah tentu temperatur suhu kedua toples perlahan akan turun. Namun waktu yang dibutuhkan oleh toples A untuk temperatur suhunya turun akan lebih lama daripada toples B. Hal tersebut terjadi sebab panas yang terperangkap pada toples A setelah dijauhkan dari sumber panas akan tetap ada dan terperangkap dalam kurun waktu tertentu. Temperatur suhu toples A akan turun karena penyesuaian kondisi suhu di dalam toples dengan suhu lingkungan luar. Karena kita tahu bahwa toples kaca ini kan sifatnya adalah konduktor panas yang baik, sehingga akan mendinginkan suhu di dalam toples secara perlahan. Dan untuk toples B ini membutuhkan waktu lebih singkat untuk turun temperaturnya dibandingkan toples A, sebab kondisi toples B tidak tertutup, sehingga panas yang ada dalam toples dapat segera menyesuaikan dengan panas suhu lingkungan sekitar setelah dijauhkan dari sumber energi panas. Ini untuk jawaban singkat nomor 2 gen ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Masuk ke soal 3 atau soal terakhir di sesi diskusikan ini. Coba kaitkan percobaan yang telah kalian lakukan dengan prinsip kerja gas-gas rumah kaca. Bagian kita langsung jawab saja bahwa hasil percobaan yang telah kita lakukan menunjukkan adanya perbedaan suhu antara toples yang dibiarkan terbuka dengan toples yang ditutup dengan plastik dan diikat dengan karet gelang. Ruang dalam toples kita analogikan sebagai bumi
dan tutup plastik kita analogikan sebagai gas-gas rumah kaca ya. Jadi ada dua ya, kalian bisa perhatikan aja gambarnya. Jadi plastik yang menutup toples menahan panas yang masuk dan ada dalam toples untuk tidak keluar ke lingkungan. Dan kondisi ini ternyata mirip dengan prinsip kerja gas-gas rumah kaca yang ada, yang pada dasarnya efek gas-gas rumah kaca inilah yang dapat menyebabkan bumi menjadi tetap hangat secara alami. Prinsip kerja gas rumah kaca yaitu ketika matahari menyinari dan memberi panas ke bumi, sebagian panas itu diserap dan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Nah, ketika sinar memantul, gas rumah kaca menjaga agar panas dari sinar itu tidak meninggalkan atmosfer. Panas jadi terperangkap di bumi dan inilah yang dimaksud dengan efek gas rumah kaca. Cara kerja ini sama seperti rumah kaca yang biasa digunakan untuk bercocok tanam, Gen. Dan sama juga seperti toples A yang kita beri penutup plastik tadi yang temperatur suhunya selalu lebih tinggi daripada toples B yang terbuka. Ini ya Gen untuk jawaban dari soal nomor 3 ini. Sifat jawaban dari soal ini adalah terbuka. Jadi kalian bisa menjelaskan lebih banyak hal lagi yang berhubungan dengan jawaban soal ini. Oke? Karena sifatnya pendapat ya. Kita masuk ke perintah terakhir Gen, yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan apakah yang dapat dibuat apabila ruang di dalam toples tersebut dianalogikan sebagai bumi? Perhatikan penjelasan berikut berkaitan dengan kesimpulan kita Gen. Kesimpulan yang didapat adalah bumi dapat selalu terjaga temperatur suhu panasnya karena efek rumah kaca ini ya yang menahan sebagian panas agar tidak keluar dari atmosfer. Dalam kondisi normal, efek rumah kaca dapat menghangatkan bumi sehingga kelangsungan hidup makhluk hidup dapat terjaga. Jika tidak ada efek rumah kaca, rata-rata suhu di permukaan bumi dapat mencapai minus 18 derajat Celcius, sehingga tidak mendukung kehidupan sebagian besar makhluk hidup. Bagian ini kesimpulannya ya, kalian bisa ikutin, kalian juga bisa tidak ikutin jika punya kesimpulan yang berbeda. Semoga bisa dipahami ya Gen, penjelasan dari Gen Sukses Media. Baik sebagian demikian tadi untuk pembahasan kunci jawabannya. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya Gen. Supaya Gen Sukses semangat lagi nemenin kalian nugas. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.